wabarakatuh. Kali ini aku mau buat video tentang proses lahiran anakku yang kedua. Namanya Aksara Mutia, berjenis kelamin perempuan, lahiran di Bidan Novel. Ini cuma sharing aja sih pengalaman aku lahiran anak kedua. Jadi awalnya itu tanggal 15 Februari aku kontrol ke Bidan Novel. Dan ternyata setelah dicek aku udah pembukaan 2. Nah, di situ aku udah mulai ngerasa sakit-sakit tapi belum ada mules. Nah, jadi boleh pulang. Terus pulang deh ke rumah. Nah, sampai rumah ternyata keluar flek nih. Ya udah, aku masih tenang tuh. Karena kan masih ngeflek gitulah, kayak masih jauh lah kalau emang untuk melahirkan di hari itu. Ya udah, aku masih tenang, aku menjalankan aktivitas seperti biasa. Tapi lama kelamaan ngefleknya tuh makin banyak. Awalnya sedikit, terus lama-lama agak banyak sampai sore ternyata hilang, nggak keluar lagi, sampai malam nggak keluar lagi. Terus tidur tuh biasa. Nah, malamnya biasanya tuh malam aku suka kebangun, suka nggak bisa tidur lagi. Nah, di situ malamnya aku udah mulai ngerasa sakit perutnya, tapi masih bisa ditahan lah gitu. Kayaknya enggak malam ini, tapi karena masih bisa ditahan sakitnya. Ya udah, aku lanjut tidur lagi. Alhamdulillahnya bisa tidur tuh di malam itu. Sampai hari Minggu biasa lagi di tanggal 16-nya, tapi masih merasa sakit-sakit di perut bawah dan pinggul, karena katanya bayinya tuh kan udah masuk ke panggul, udah di bawah banget gitu. Nah, katanya juga nggak sampai minggu depan gitu bilangnya, tapi tetap dijadwalkan untuk kontrol minggu depan. Ya udah tuh, aku udah mempersiapkan semuanya lah, udah siap barang bawaannya, udah siap mental mau melahirkan. Ya kan harus siap mental dulu, karena kan lahiran anak kedua tuh kayak kita udah merasakan lahiran anak pertama rasanya seperti ini. Jadi anak kedua tuh kayak lebih lebih takut sebenarnya sih, kayak lebih takut akan datangnya kontraksi, karena kan kontraksi itu jedanya cuma sebentar dan itu lama gitu. Waktu Aksa tuh anak pertama dari jam 4 pagi, lahir jam setengah 1 siang kurang lebih gitu. Jadi agak lama lah ya prosesnya. Nah, kalau yang ini sakit-sakit terus, nggak ada mules, jadi sakit gitu, nanti hilang lagi, sakit nanti hilang lagi gitu. Kadang di stopwatch setengah jam sekali, terus bisa 15 menit sekali, tapi nggak intens. Dia cuma hilang timbul, belum intens. Ya udah, aku masih tenang, tapi keluarga tuh udah kayak, kapan sih ini lahir, kayak ditanyain mulu, ayo deh lahir. Sebenarnya aku tuh nggak kayak nggak nyaman gitu, nggak nyaman harus kayak di push suruh lahir gitu, karena udah pembukaan kan. Mungkin mereka juga takut, dan mereka juga ngelihat aku kesakitan melulu. Terus aku juga kayak takut nggak kuat gitu, karena kan aku ada penyakit lain yang bisa dibilang tuh nggak mengganggu janin, tapi kurang nyaman aja di akunya. Karena semakin membesar bayinya, penyakit itu semakin sakit gitu. Jadi mereka juga khawatir, makanya kayak nge-push terus, kapan lahir, kok udah pembukaan tapi nggak lahir gitu. Tanggal 16 malam, hari Minggu malam itu aku udah ngerasa sakit banget, udah kayak mules, mulai berasa mules, tapi itu nggak intens, kayak cuma 30 menit sekali, terus ntar hilang lagi, terus aku tidur, ntar bangun berasa lagi gitu.
Jadi aku putuskan untuk WA kontak darurat ke bidan yang emang ngurusin untuk keluhan mau lahir gitu, kayak kontak daruratnya lah, kalau kita ada apa-apa tuh WA ke bidan itu, ke nomor itu gitu. Nah aku memutuskan untuk WA chat, aku ngerasain kayak gini aku jelasin, terus durasinya juga aku jelasin, terus ditanya-tanya juga. Terus kalau emang misalnya nggak kuat, bundanya bisa langsung ke bidan novel aja, ke klinik. Tapi aku masih kuat sih, masih bisa tidur. Jadi ya udah aku tidur aja dulu. Hari Senin tanggal 17 Februari. Oh iya, jadi HPL aku itu, HPL-nya tanggal 5 Maret. Itu aku udah ngerasa kayaknya ini udah waktunya deh. Tapi aku nggak mau bilang. Aku nggak mau bilang karena takutnya kayak keluarga, suami juga kayak berharap untuk bayi lahir hari itu. Jadi aku udah kayak udahlah, pendem aja sendiri, sakit rasain sendiri gitu, nggak usah bilang-bilang. Udah diem aja ngerasain sakit tapi gimana ya, kayak pengen ngungkapin tapi nanti takut mereka berharap gitu. Ya udah akhirnya aku tahan-tahan aja sambil minta diusap-usapin belakangnya sama suami, terus perutnya juga minta diusap-usapin, minta didoain. Jadi hari itu tuh suami mau ke kantor klien sebenarnya kan, di pasar minggu. Nah tapi aku ngerasa kayaknya nggak usah berangkat dulu deh, karena aku udah mulai ngerasa sakit. Tapi suami tuh kekeh kayak pengen, yaudah nanti aku berangkatnya agak siangan kalau kamu udah enakan. Tapi aku ngerasa kayak sedih banget gitu, nggak tahu kenapa hari itu tuh sedih banget ngelepas suami buat kerja. Jadi aku kayak nangis dulu, terus ngerasain sakit juga karena kan itu sakit, nggak tahu ya itu kontraksi apa bukan, aku juga kayak masih menerka-nerka gitu. Jadi kayak sakit banget di perut bawah, terus bagian bawah tuh sakit banget, tapi ntar hilang lagi gitu, terus ntar sakit lagi, hilang lagi. Nah aku nggak tahu kalau itu kontraksi atau bukan, karena sebelumnya tuh kontraksi aku waktu aksa tuh ketahuan gitu kalau itu kontraksi, karena jedanya 5 menit sekali, dari 8 menit terus 7 menit terus 5 menit gitu. Jadi ketahuan, dan pas 5 menit itu udah tetap gitu, apa sih namanya, frekuensinya udah 5 menit sekali gitu, udah intens. Jadi ketahuan oh itu kontraksi. Kalau yang kali ini nggak ketahuan. Jadi aku nggak tahu juga, karena kan ada orang yang lahiran cuma sakit, ngerasa sakit doang, tapi ternyata itu kontraksi terus lahir. Nah aku nggak tahu nih yang kali ini. Jadi aku ngerasa kayak masih bingung gitu, mau chat bidannya juga aku bingung, ntar ditanya berapa menit sekali gitu, udah durasinya udah intens apa belum. Ya udah aku minta suami aja temenin aku dulu sampai aku enakan. Kalau emang aku bener-bener enakan udah bisa ditinggal ya udah gitu. Tapi aku malah nangis, terus kayak ngerasa kesakitan banget, terus suami aku juga nggak tega buat ninggalin. Jadinya suami aku ngajak kita berdua tuh jalan-jalan dulu, kayak nyari udara seger lah, keluar naik motor berdua. Jadi anak aku tuh sama mama aku di rumah minta tolong jagain, aku main-main aja ke setu dekat rumah, duduk-duduk santai sambil jalan sebentar tuh, jalan sambil ngobrol. Setelah jalan-jalan dari nyari angin seger lah gitu ya, pulang ke rumah sambil bawaan buah-buahan sama kayak cemilan-cemilan yang kita beli. Ya udah akhirnya pulang ke rumah, terus kita putusin untuk suami gak usah kerja tapi nemenin aku kontrol ke dokter penyakit dalam, karena emang hari itu tuh jadwalnya aku kontrol ke dokter penyakit dalam, penyakit yang aku alami. Jadi penyakit itu tuh sebenarnya udah ada sebelum dari aku hamil.
Jadi sebelumnya itu tuh aku mau ngecek penyakit itu masih ada atau enggak, dan di USG ternyata aku hamil juga gitu. Jadi penyakitnya masih ada dan ternyata aku hamil. Jadi ya udah, aku cuma minum obat dari dokter penyakit dalam biar sakit aku nggak semakin sakit gitu. Karena harusnya kalau emang bisa atau memungkinkan atau akunya mau dioperasi gitu, diambil penyakitnya. Ternyata kan hamil, jadi nggak bisa, harus nunggu lahiran dulu baru nanti diobservasi lagi gimana jadinya gitu. Jam 2 siang aku udah siap-siap nih mau ke rumah sakit, mau kontrol ke dokter penyakit dalam, karena emang waktu kontrolnya itu jadwal dokternya sore jam 4. Jadi aku jam 2 udah siap-siap, lagi siap-siap ternyata sakit aku kambuh lagi. Jadi aku ngerasain sakit perut lagi, kayak sakitnya tuh kayak apa ya, kayak sakit mulus gitu. Karena sebelumnya tuh aku makan nanas, karena kan emang boleh makan nanas dan makan duren. Waktu itu aku makan duren gak cocok, langsung diare. Jadi aku memutuskan untuk makan nanas aja biar memicu kontraksi alami. Dan ternyata bener tuh kayaknya ya, nggak tahu deh itu kontraksi atau bukan. Jadi setelah aku makan nanas, rasanya tuh sakit banget perutnya, kayak mau pup dan kayak haid, tapi yang hari pertama gitu, kayak sakit banget. Terus aku mencoba untuk pipis karena emang pengen pipis juga, terus kok kayak pipisnya tuh kayak langsung nggak bisa ditahan gitu, kayak kok langsung keluar. Ternyata pas aku cek tuh udah basah celana dalam aku. Jadi aku langsung ke kamar mandi, aku ganti celana dalam karena kan emang udah siap-siap kan mau ke rumah sakit. Jadi aku langsung buru-buru ganti celana dalam pakai softtek. Nah, pas aku lagi pakai celana dalam nih, kok keluar cairan-cairan, aku nggak tahu nih air-air apa gitu. Dan ternyata itu tuh nggak bisa aku tahan, jadi mengalir terus gitu cairannya. Terus aku bilang ke mama, "Mah, kok ini ada air-air ya ngalir gitu, nggak bisa ditahan." Aku kira kan aku pipis tapi nggak bisa ditahan gitu, karena kan ibu hamil kalau udah 9 bulan kan kadang pipis nggak ketahan ya. Nah ternyata itu tuh kata mama aku, ini tuh air ketuban gitu, ini udah bau bayi gitu katanya. Ya udah langsung buru-buru pakai pampers, dipakein pampers sama mama aku, dan itu masih keluar terus, makin banyak. Jadi pertama tuh kayak cuma kayak ngalir gitu, lama-lama tuh banyak airnya dan udah kayak ngalir kemana-mana gitu, di lantai juga udah basah. Ya udah akhirnya udah kita putusin gak usah ke rumah sakit, kita ke bidan aja karena ini kayaknya udah mau lahir, udah bau bayi kata mamaku gitu. Udah langsung siap-siap, langsung pesan Grab, kita langsung ke Bidan Novel. Itu jam 3 lewat lah dari rumah. Jadi waktu aku mau ke Bidan Novel masih sempatnya videoin perjalanan kelahiran anakku yang kedua. Jadi aku niat untuk mendokumentasikan kelahiran anak kedua aku ini. Jadi aku dokumentasiin lah prosesnya, dari aku berangkat, dari aku udah sampai di sana, terus prosesnya gimana aku videoin. Ini kita mau ke Bidan Novel sekarang jam berapa? Jam 3. Jam 3 tanggal 17 Februari mau ke Bidan Novel karena udah cek uban di rumah. Doain ya. Ada Uti juga. Udah. Asa juga. Baru jadwal sama Nasa. Habis jatuh.
udah sampai bidan novel. Jadi pas sampai di bidan novel itu jam 4 sore, aku langsung dicek pembukaan dan ternyata pembukaannya masih sama, yaitu 2. Tapi alhamdulillahnya masih banyak juga yang di dalam kandungan. Kan dicek juga tuh air ketubannya di sini masih banyak, sini masih banyak, sini masih banyak. Berarti kan masih aman ya, nggak harus cepet-cepet lahir. Tapi ya walaupun masih banyak, pengennya kan biar cepet lahir ya kan. Aku nggak mules tapi cuma sakit. Jadi dibantu untuk biar mules, dicek pembukaan dan dibantu biar mules. Nah ternyata udah dibantu ya dibantulah. Ternyata udah pembukaan 3 naik tuh, jadi dari 2 ke 3 dan udah mulai mules-mules, tapi masih ketahan. Nah, dari situ aku langsung masuk ke kamar yang udah emang aku booking sebelumnya. Jadi di bidan novel itu aku udah booking dulu, udah DP dulu kamar yang platinum gitu. Jadi kamar yang satu ruangan itu sendiri kayak hotel gitu. Di dalam kamarnya udah ada kamar mandi juga, ada tempat tidur, ada sofanya juga, ada TV, ada AC. Jadi kayak udah kayak hotel lah istilahnya. Ya udah, pas udah di kamar aku diinfus, dan setelah diinfus tuh aku disuruh istirahat dulu, tiduran dulu sama bidannya. Ya udah kamu tiduran dulu gitu, untuk istirahat karena kan nantinya akan lebih capek gitu, karena kan bakalan kontraksinya tuh bakalan lebih intens gitu. Jadi aku harus istirahat dulu untuk save energi lah, dan diinfus biar aku kuat, karena kan aku ada riwayat penyakit gitu, penyakit bawaan. Sekarang jam 16.37. Posisi tangan bunda masih diinfus ya saudara-saudara ya. Ini posisi bundanya tuh. Halo. Ini kita sudah di kamar ya, kamar platinum saudara-saudara ya. Ini kita review kamarnya dulu. Ini kita dapat bantal 2 tapi kurangnya ini nggak ada guling untuk jendela ya, aman lah, oke lah kalau untuk berdiri ya. Ini nggak ada guling, jadi pakai bantal, selimutnya oke. Ini pakai telak biar nggak bocor. Kita dapat fasilitas TV kan, TV dan AC setengah PK. Oke. Terus ini ada apa? Kasur lagi ya saudara-saudara ya. Ini ada Sigit, lagi rebahan. Ini calon ibu Dinda. Ini calon nenek anak 3, calon nenek cucu 3. Oke, ini semua juga calon Maya. Ya, inilah review kamarnya saudara-saudara. Ini infusannya ya saudara ya, atau infusannya ya. Nah, ini gimana? Coba kita tanya yang pelakunya. Gimana? Udah mulai mules. Tadi udah pembukaan 3, udah remes ketubannya, tapi alhamdulillah masih agak banyak, masih cukup. Semoga aja nggak sampai tengah malam udah lahir. Doain ya teman-teman. Makasih. Oke, selanjutnya kita coba tanya sama jadi bayinya deh, gimana deh tanggapannya deh? Oke. Terus. Oh gitu. Oke, terima kasih deh. Semoga cepat keluar ya deh ya. Ditunggu ya deh ya. Lewat pintu ya deh. Oke, mungkin segitu aja saudara-saudara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Ikutin terus kelanjutannya. Ya udah, setelah aku istirahat gak lama, kurang lebih setengah jam, bidannya datang. Terus ada juga dari orang lab yang cek darah aku juga, ambil darah. Nah dari situ tuh aku langsung ditemenin terus sama bidannya, nggak ditinggal-tinggal. Jadi dari situ aku ditemenin prosesnya gitu. Setiap aku mules, aku sakit, kontraksi, disuruh tiup.
Bunda, say hi. Jadi setiap mulas tiup, kalau enggak ya udah istirahat aja biasa, nafas biasa. Kalau datang mulas tiup sembari bidannya itu pegang perut aku sambil pegang udelnya gitu. Karena kan kalau mulas itu udelnya kencang, jadi aku tuh pengen tahu sebenarnya kayak kenapa sih dipegang perutnya gitu. Setiap aku mulas ternyata udelnya tuh kencang, jadi pas aku mules aku pengen pegang nih Bu Bidan, kalau mules kayak gimana sih udelnya gitu. Ya udah kamu nanti pegang aja gitu pas mules, ternyata kencang banget. Ya udah pas nggak lama, nggak tahu deh aku jam berapa itu, kayak setiap aku kesakitan tuh dicek lagi pembukaannya, nambah tuh jadi 4 pembukaannya, udah nambah dan dibantu juga kan biar cepat gitu lahirnya, kalau bisa sebelum maghrib. Nah akunya mulai kesakitan, jadi diputuskanlah untuk main jimbol. Nih, main sini ah, sama Bunda ah. Sini ya, mamanya sini. Iya, apa? Ada plastik nggak, Pak? Ada apa? Kecil bawa nggak? Bawa. Iya. Enggak sampai mudah ya. Cuma mual doang. Nggak, takutnya habis banget kan Kak dia. Ada lagi obat? Yang biasanya ini cuma batu sendiri. Dewa? Ya, jamnya di atas. Bunda, Bunda. Bunda. Ya udah cukup aja mau kita begini. Aku juga ditawarin untuk apa ya namanya ya, ada dokumentasi gratis, kayak ditanyain kesediaannya gitu, mau nggak kalau kamu didokumentasiin proses lahirannya gitu, bersedia nggak. Nah di saat itu aku langsung jawab aja, langsung bersedia, karena kan aku niatnya emang mendokumentasikan kelahiran aku kan, kelahiran anakku yang kedua gitu, mau aku upload di YouTube, jadi ya udah sekalian aja. Ya udah bersedia, terus suami aku juga bersedia, kita tanda tangan dan alhamdulillah orang dokumentasinya tuh ada di situ standby, jadi ya udah langsung pas aku main jimbol didokumentasiin. Setelah ini aku cantumin. Aku udah nggak fokus lagi nih, udah nggak fokus untuk mendokumentasikan pakai HP aku, jadi aku udah
kayak ya udahlah, udah didokumentasiin sama tim bidan novel, jadi aku nggak perlulah dokumentasi lagi karena kan itu udah formatnya juga format yang landscape, nanti bakalan bisa aku gabungin sama video-video sebelumnya gitu. Ya udah, aku fokus untuk lahiran aja. Setelah aku main jimbol, terus aku dibawa ke ruang bersalin, dicek lagi pembukaannya, dan ternyata udah pembukaan 5. Nah di saat itu aku udah mulai merasa itu intens banget dan sakit banget kontraksinya. Terus kayak apa ya, kayak dibantu untuk bisa lahiran cepat gitu. Di kaki aku dinaikin ke dada, ke sini, ke dua-duanya, dan ternyata tuh langsung sakit banget. Sakit aku, penyakit bawaan aku itu kambuh di situ. Jadi aku langsung ngerasa nyesek, nggak kuat, langsung dikasih oksigen sama bidannya, langsung kasih oksigen. Kan biasanya langsung dikasih terus enakan ya, ternyata itu kurang, oksigennya kurang, terus ditambahin lagi sampai aku merasa enakan. Udah, ternyata udah dikasih oksigen, terus aku berusaha tenang, terus ditenangin juga sama bidan Julia. Nah di situ yang nanganin aku kayak bidan yang tanggung jawab tuh bidan Julia di situ dan bidan-bidan yang lain. Nah di situ aku udah mulai ngerasa sakit-sakit banget dan kayak double gitu rasa sakitnya, karena kan sakit dari bawaan dan sakit kontraksi. Terus ditanyalah sama bidan Julia, kamu masih kuat nggak? Kalau emang nggak kuat kita rujuk aja ke rumah sakit. Terus aku nanya, kira-kira ini lahirannya berapa jam lagi gitu, berapa lama lagi? Kata bidan Julia 1-2 jam lagi lah gitu. Terus kalau dari sini ke rumah sakit kira-kira berapa lama perjalanannya? Terus di sana harus nunggu lagi atau enggak? Karena aku mempertimbangkan untuk apa ya, durasi gitu. Misalnya durasi aku mendingan lahir normal di sini nunggu 1-2 jam, atau enggak aku sesar, perjalanannya tuh kayak apa ya, durasinya tuh lebih lama mana gitu. Terus aku kayak mikir, tapi kalau sesar nanti penyembuhannya lama, udah gitu nanti siapa yang ngurusin aku, siapa yang ngurusin anak aku, kayak masih kepikiran gitu. Terus penyembuhannya itu loh yang lama. Terus aku ngeliat dari sebelum-sebelumnya tuh di FYP Instagram aku tuh banyak banget kayak lahiran sesar itu sakit, terus jarumnya tuh segede ini gitu, kayak udah bikin aku takut duluan. Jadi aku nggak mau untuk lahiran sesar. Tapi kata bidan Julia tuh mau lahiran sesar mau lahiran normal tuh sama perjuangannya tuh. Tapi aku kayak mikir, ya udah deh aku bertahan dulu gitu. Tapi nggak apa-apa ya, sambil siapin dokumennya, kalau kamu emang nggak kuat kita langsung ke rumah sakit gitu. Ya udah, terus suami aku siapin dokumennya, sedangkan aku lagi ngerasa kontraksi datang terus makin intens. Terus dibantu juga sama bidan Julia, jadi langsung pas kontraksi tuh langsung kayak di apa ya, pembukaannya tuh kayak dilebarin gitu, jadi biar cepat. Aku ngerasa sih kayak gitu, jadi kayak makin cepat gitu pembukaannya. Nah ternyata maghrib tuh, hari itu udah maghrib, berarti kan aku udah nggak bisa nih lahiran sebelum maghrib, tapi insya Allah bisa lah gitu, lahiran cepat nggak sampai tengah malam. Ya udah, akhirnya aku kayak optimis, aku berjuang lagi, aku bertahan. Aku udah kayak ya udah, aku pasrah, ya Allah, aku kalau emang ini jalannya gitu. Kayak aku udah ngerasa sakit banget, udah atas bawah tuh sakit. Kalau emang ini kayak dalam hati tuh kayak, sebenarnya aku ngomong gak enak banget ya, kayak dalam hati tuh udah ngerasa kayak kalau emang ini ajalku ya udah, aku nggak apa-apa, tapi tolong selamatin anak aku gitu. Keluarin dulu, jangan sampai aku nggak kuat. Jadi aku pengen tuh kayak aku keluarin dulu nih anak nih. Nah setelah deh kalau udah keluar, mau aku udah kayak
udah dipanggil gitu, udah cukup waktunya di dunia ini. Ya udah, nggak apa-apa, aku ikhlas gitu. Udah ngerasa gak kuat banget rasanya, tapi suami aku langsung nguatin aku, kamu bisa, kamu kuat. Ya udah, aku kuat, disemangatin juga. Pas pembukaan 10 udah kelihatan rambutnya, jadi para bidan itu langsung nyemangatin aku gitu, semangat ya Allah, udah heboh banget. Terus aku jadi langsung ikutan semangat sambil nahan sakit, sambil kayak ya udah nggak tau, udah rasanya udah seneng karena pengen lahir bayinya, tapi sakit juga gitu ngerasanya. Ya udah, akhirnya aku tenang, aku ngikutin arahan dari bidan semua di situ. Jadi aku udah satu pegangan suami, yang satu pegangan bidan. Terus sambil diarahin, setiap aku mules aku langsung diarahin tiup. Jadi pas udah pembukaan 10 aku cuma tiup 3 kali langsung keluar. Alhamdulillah jam 7:04 anakku lahir. Masih teringat jelas semua cerita di hari itu. Lewatku engkau lahir, namun tak tercipta olehku. Guys, udah semangat banget. Ya. Kecil Lagi. kau 1, 2, 3, tiup. saat kau menangis, seakan hilang Kepalanya 31, bukan dadanya 30. hanya Jadi tangannya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa semua. Allahu Akbar, kan ku Allahu Akbar. beri semua Asyhadu an la ilaha kasih sayangku kepada kamu, namun tak akan pernah kupaksakan kehendakku. Kecil kau terlahir, saat kau hadir ku menangis, seakan hilang raga ini. Alhamdulillah banget, aku bersyukur lahiran di bidan novel sangat-sangat membantu, sangat-sangat nyaman, bikin aku jadi tenang karena aku orangnya panikan. Jadi bikin aku tenang, aku bisa mengendalikan rasa sakit, kayak apa ya? Iya benar sih, mengendalikan rasa sakit. Jadi sakitnya itu bisa kita kendalikan sendiri. Kita sakit tapi kita bisa mengatur gitu. Kayak harus tarik nafas, terus mengelola nafas gitu. Terus kayak harus tiup-tiup, nggak boleh ngeden, karena kalau ngeden nanti kan aku juga mikir ya, aku minus juga, jadi aku nggak mau kenapa-napa. Dan emang di situ tekniknya tiup-tiup, nggak ngeden. Dan alhamdulillahnya bonusnya nggak robek, cuma lecet sedikit aja. Aku bersyukur banget bisa lahiran di bidan novel, disupport sama suami, disupport sama keluarga, dan bidannya juga ramah-ramah, penyabar, penyayang. Makasih banget untuk tim bidan novel yang udah membantu lahiran anak kedua aku, anak kedua kami. Jadi udah kami, aku dan suami. Nah gitu aja ceritanya. Jadi di bidan novel itu lahirannya kan pronormal. Kalau emang kita ada penyakit bawaan, sebaiknya kita konsultasikan dulu ke dokter penyakit yang bersangkutan. Nah alhamdulillahnya aku emang boleh lahiran normal, gak harus sesar karena gak ada indikasi apapun untuk sesar, kecuali ya kalau emang akunya gak kuat aja gitu. Jadi itu pengalaman aku lahiran anak kedua yang sangat-sangat membuat aku kayak
udah aku nggak mau hamil lagi. Kalau bisa ya Allah, kalau boleh minta rezekinya diganti yang lain. Banyak orang-orang di luar sana yang masih berjuang untuk mempunyai anak, mempunyai keturunan, pejuang garis 2. Semoga mereka mendapatkan amanah di waktu yang tepat gitu. Jadi kalau bisa aku minta rezekinya yang lain lagi. Jangan anak lagi ya Allah. Aku bukan trauma lahirannya sih, tapi trauma karena aku lahiran dan ada penyakit bawaan gitu. Jadi kayak sakitnya double-double dan aku nggak mau ngerasain ini lagi. Udah cukup, mau tutup pabrik ya Allah. Kalau bisa fokus untuk membesarkan anak-anak, untuk biaya pendidikannya juga, untuk mengajarkan dia, kayak untuk mendidik dia lah jadi anak yang berguna, anak yang bisa membawa orang tuanya ke surga dan bisa fokus juga ngurus anak dan suami. Gitu aja. Mungkin kalau emang ada yang ditanyain bisa tulis di kolom komentar ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.